Kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin? Itu adalah pertanyaan klise selama bertahun-tahun. Dan tahukah Anda apa sebabnya? Yang membedakan antara orang kaya atau orang makmur dengan orang miskin? Jawabannya adalah masalah aset. Orang kaya punya aset, yang mana aset itu bekerja untuknya untuk bisa semakin bertambah, dan bertambah. Sementara orang miskin tidak memiliki aset. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang rata-rata dan orang miskin biasanya hanya mempunyai 3 pos, yaitu pos need untuk kebutuhannya, pos want untuk memenuhi keinginannya, dan yang ketiga adalah pos utang yang gara-gara ditimbulkan oleh pos keinginan konsumtif yang seringkali diterus-teruskan. Sehingga akibatnya apa? Utang itu makin menumpuk. Sehingga tidak pernah berpikir tentang investasi atau aset. Sementara orang kaya itu menggaji dirinya terlebih dahulu saat dia memiliki penghasilan. Entah itu dia sebagai seorang pengusaha ataupun dia sebagai seorang profesional atau karyawan. Dari hasil yang diperoleh, mereka sudah sisihkan. Sebagian untuk keperluan, sebagian untuk beli aset. Nah, itulah yang membuat orang kaya makin kaya. Jadi, tidak melulu orang yang kaya itu selalu harus berpenghasilan tinggi. Ada juga orang yang berpenghasilan rendah tapi bisa kaya. Kenapa? Karena dia bisa menata keuangannya dengan baik dan memiliki aset. Nah, hari ini saya akan sharing tentang aset. Apa sih sebetulnya aset itu? Aset itu adalah investasi yang mana bisa membuat uang itu bekerja untuk kita. Jadi bukan hanya kita bekerja untuk uang. Nah, maka dari itu kita harus memahami aset. Agar apa? Agar kita bisa makin lama makin kaya. Nah, aset itu ada 2 jenis. Yang pertama, ada yang namanya aset nyata, yaitu aset yang bisa dilihat wujudnya dan bisa dirasakan, bisa dipergunakan. Aset nyata itu yang paling dikenal adalah properti. Nah, properti ini ada berbagai jenis ya. Ada tanah, ada rumah, ada ruko, ada apartemen, ada kondominium, ada counter di mall. Nah, itu masuk dalam aset properti. Aset nyata yang kedua, yang paling umum adalah emas. Nah, emas ini bukan emas yang perhiasan ya, tapi emas yang batangan. Kalau emas yang perhiasan, seringkali kalau dijual masih dipotong ongkos. Tapi kalau emas yang logam, itu harganya mengikuti perkembangan emas dunia. Ya. Nah, di samping itu, ada juga aset nyata yang berupa koleksi, barang-barang koleksi. Ada orang yang suka koleksi perangko, ada orang yang suka koleksi lukisan, ada orang yang suka koleksi patung, ada orang yang suka koleksi kartu baseball, Lego, dan lain-lain. Nah, itu termasuk dalam barang koleksi. Tapi bagi Anda yang bukan kolektor, saya tidak menyarankan Anda untuk
mempunyai aset barang koleksi. Lebih saya sarankan di aset properti atau aset emas. Kenapa? Karena itu lebih mudah diperjualbelikan. Walaupun tetap saja aset nyata itu kurang liquid dibandingkan dengan aset tipe kedua, yaitu aset finansial. Nah, aset finansial ini lebih dikenal juga dengan nama paper asset atau aset kertas. Nah, aset finansial ini diperdagangkan di mana? Di sebuah pasar yang bernama financial market. Apa itu financial market? Financial market adalah merupakan pasar yang mempertemukan antara pihak yang punya dana dengan pihak yang perlu dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan investasi, sehingga memudahkan pertukaran uang antara orang yang punya dana dan orang yang perlu dana. Nah, financial market itu berdasarkan jatuh tempo atau klaimnya ya, atau jangka waktunya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya money market dan capital market. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu money market atau dikenal juga dengan nama pasar uang. Yaitu pasar yang memperdagangkan instrumen utang jangka pendek. Usianya kurang dari 1 tahun. Nah, instrumen pasar uang ini jarang diperdagangkan oleh investor. Nah, apa-apa saja instrumen di pasar uang? Ada beberapa jenis, dan saya akan men-sharingkan beberapa jenis yang paling disukai oleh investor. Yang paling disukai yang pertama adalah sertifikat deposito. Rata-rata orang saat ini pasti mengenal yang namanya deposito, yaitu surat bukti utang yang diterbitkan oleh bank umum. Ya, nah, bank umum ini bisa pemerintah, bisa swasta ya. Nah, sertifikat deposito ini merupakan surat utang atas unjuk, di mana pembayaran bunganya dapat dibayarkan di belakang ataupun di muka. Ya, nah, tapi yang seringkali adalah dibayarkan di belakang. Nah, di samping sertifikat deposito, ada juga sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang menerbitkan adalah Bank Indonesia sebagai surat utang jangka waktu pendek dengan sistem diskon. Nah, yang ketiga ada juga T-bill atau Treasury bill, yaitu surat berharga jangka pendek yang usianya kurang dari 1 tahun, penerbitnya adalah pemerintah. Makanya dinamakan T-bill atau Treasury. Treasury artinya adalah pemerintah. Nah, berbentuk atas unjuk dan diperdagangkan dengan diskon. Nah, di samping itu ada juga yang namanya repo atau merupakan kepanjangannya adalah repurchase agreement, yaitu surat perjanjian yang mana berbentuk surat utang, biasanya jaminannya saham, biasanya, di mana penjual setuju untuk membeli kembali repo tersebut pada suatu harga yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu dan dengan bunga tertentu, biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, itulah pasar uang. Pasar uang ini tidak begitu diminati investor. Kenapa? Karena jangka waktunya pendek. Kalau jangka waktunya pendek, maka resikonya juga pendek. Sehingga suku bunganya itu kecil, imbal hasilnya kecil. Biasanya investor lebih suka yang namanya pasar modal, atau disebut juga dengan capital market. Nah, apa itu pasar modal atau capital market? Yaitu pasar yang memperdagangkan saham dan surat utang jangka panjang. Ya, biasanya surat utangnya lebih dari 1 tahun. Nah, surat utang ataupun saham ini sering diperdagangkan antar investor. Seperti itu. Nah, apa saja instrumen-instrumen di pasar modal? Ada cukup banyak instrumen pasar modal, tapi saya akan kupas 8 jenis yang paling digemari oleh masyarakat.
Yang pertama adalah yang namanya medium term notes, yaitu surat utang tanpa jaminan yang berjangka waktu menengah, usianya antara 1 sampai 5 tahun. Dalam hal ini, utang tersebut bisa di-rollover atau bisa diperpanjang secara terus-menerus. Biasanya penerbit medium term notes ini adalah emiten atau perusahaan swasta. Nah, di samping medium term notes yang dikeluarkan oleh swasta, ada juga yang namanya treasury notes. Ini sama dengan medium term notes, cuman bedanya yang menerbitkan adalah pemerintah. Dan bentuknya atas unjuk dan diperdagangkan dengan diskon. Biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga, ini cukup dikenal yang namanya obligasi atau bond, yaitu surat tanda bukti utang dari perusahaan penerbit, biasanya corporate ya, korporasi, kepada pemegang obligasi. Nah, pemegang obligasi pada umumnya akan dapat bunga yang disebut kupon. Dan pada saat jatuh tempo akan menerima pembayaran nilai pokok seperti tercantum dalam obligasi tersebut. Jangka waktunya biasanya antara 3, 5, 10 tahun seperti itu. Lebih panjang daripada term notes ya. Nah, di samping obligasi yang dikeluarkan oleh corporate, ada juga obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dinamakan treasury bond. Usianya sama, lebih dari 3 tahun. Di Indonesia sangat dikenal dengan nama ORI, Obligasi Retail Indonesia, atau Sukuk, yang mana obligasi yang berbasiskan syariah. Seperti itu. Nah, kemudian yang paling dikenal di pasar modal dan paling digemari oleh investor adalah yang bernama saham atau stok, yaitu surat penyertaan kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi kalau Anda memiliki saham, maka Anda adalah pemilik perusahaan tersebut. Ya, jadi saat perusahaan itu bagi dividen, maka Anda pun juga akan dapatkan dividen, yaitu laba yang dibagi atas keuntungan perusahaan. Nah, kemudian yang keenam, ada yang namanya sertifikat REIT. Sertifikat REIT ini adalah turunan daripada saham. Jadi saat sebuah perusahaan yang sudah menerbitkan saham atau IPO ingin mendapatkan dana kembali, biasanya mereka menerbitkan saham untuk kedua kalinya. Nah, penerbitan saham yang kedua dan selanjutnya inilah dinamakan REIT issue atau sertifikat REIT. Nah, sertifikat REIT ini adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak yang lain di luar pemilik saham. Ya, dan itu bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, di samping itu ada yang ketujuh yang namanya warrant. Kalau warrant ini biasanya perusahaan kalau IPO atau melakukan right issue, mereka memberikan gratis yang namanya warrant sebagai sweetener agar, atau pemanis ya, agar menjadi daya tarik investor untuk membeli saham dan right itu. Sehingga warrant ini biasanya diperoleh oleh investor yang membeli IPO dan right issue itu secara gratis. Nah, warrant ini adalah hak yang diperdagangkan hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli suatu jumlah saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya warrant ini bisa dijual bersamaan dengan saat IPO secara gratis dan right issue. Nah, di samping itu, warrant ini juga bisa diperdagangkan terlepas daripada saham. Sehingga cukup banyak juga orang yang suka dengan membeli warrant. Nah, instrumen pasar modal ke-8 adalah reksadana. Reksadana dikenal juga dengan nama mutual fund, yaitu sebuah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat modal yang mereka tidak punya waktu, yang tidak punya keahlian untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, ini akan dikelola oleh fund manager yang membantu untuk menginvestasikannya dalam portofolio efek. Bisa berupa
pasar uang, bisa berupa pasar modal, bisa berupa obligasi, bisa berupa saham. Nah, maka dari itu reksadana biasanya ada 4 jenis. Jenis yang pertama yang namanya money market fund, yaitu reksadana pasar uang. Yaitu reksadana yang fund manajernya harus menempatkan dananya mayoritas ada di pasar uang. Bisa dalam bentuk sertifikat deposito, bisa dalam bentuk repo, bisa dalam bentuk treasury bill, bisa dalam bentuk instrumen-instrumen pasar uang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jenis reksadana yang namanya fixed income fund, atau dikenal juga dengan pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap, yaitu instrumen investasi yang ditempatkan pada obligasi atau sukuk. Nah, bisa obligasi dari perusahaan swasta ataupun pemerintah. Nah, tipe yang ketiga adalah yang namanya equity fund, atau reksadana yang ditempatkan pada saham mayoritasnya. Nah, yang keempat ada reksadana yang dikatakan reksadana campuran. Dalam hal ini, fund manager berhak untuk menempatkan portofolio baik di pasar uang, baik itu di fixed income atau obligasi, ataupun di saham. Itu biasanya fund manager akan memberikan dengan komposisi yang tertentu, seperti itu. Nah, jadi Anda bisa memilih reksadana 4 jenis ini: reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, atau reksadana campuran, tergantung dari bagaimana profil risiko Anda. Bagi Anda yang konservatif, biasanya Anda akan mengambil reksadana pasar uang atau reksadana fixed income. Kalau yang lebih agresif, kecenderungannya akan beli reksadana campuran atau reksadana saham. Kenapa? Ya, seperti sifat dari investasi, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi return-nya atau hasilnya. Keputusan ada di tangan Anda. Nah, itulah jenis-jenis instrumen di pasar uang dan di pasar modal atau di financial market. Untuk lebih detailnya, tunggu video saya berikutnya untuk masing-masing atau jenis-jenis daripada instrumen pasar modal. Biasanya banyak yang nunggu-nunggu tentang instrumen investasi di saham. Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Selamat berinvestasi dan ingat, lakukan saving, investing, protecting. Maka hidup Anda akan sip. Oke, saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.